Sekarang ini terus terang sekolah umum sudah mulai agak banyak yang kosong, Pak Menteri. Sekolah SMP ya. SMP, anak-anak SD umumnya banyak masuk pesantren sekarang. Dan itu membanggakan kita di satu sisi gitu. Terutama mungkin di daerah kami, mungkin di Jambi. Sisi lain, ya tentunya perlu menjadi perhatian khusus kita untuk membantu sekolah-sekolah agama nih Pak Menteri. Terutama sekolah-sekolah swasta. Sekarang pesantren ini menolak. Kalau dulu orang bercari-cari untuk anak masuk pesantren. Sekarang sudah pakai seleksi masuk pesantren. Itu kan sudah luar biasa, suatu kebanggaan bagi kita. Artinya apa? Ya, sebenarnya seharusnya pemerintah sudah mulai perhatian kepada sekolah agama ini yang lebih besar dari sekolah umum. Kami ingin nanyakan sistem penilaian tentang indeks kesalehan umat beragama, Pak Menteri. Sebab sampai tahun 2024 ini 8608. Gimana cara menilainya gitu? Mungkin perlu juga pengetahuan ini diberikan kepada kami. Sistem penilaian indeks kesalehan umat beragama. Kemudian yang ketiga, kami bangga dengan kenaikan APBN kita pada tahun ini jadi peningkatan sekitar 3 triliun lebih. Gitu. Tapi ada suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita Pak Menteri. Sekarang ini terus terang sekolah umum sudah mulai agak banyak yang kosong Pak Menteri. Sekolah SMP ya. SMP, anak-anak SD umumnya banyak masuk pesantren sekarang. Dan itu membanggakan kita di satu sisi. Gitu. Terutama mungkin di daerah kami, mungkin di Jambi. Gitu. Sisi lain, ya tentunya perlu menjadi perhatian khusus kita untuk membantu sekolah-sekolah agama nih Pak Menteri. Terutama sekolah-sekolah swasta. Sekarang pesantren ini menolak. Kalau dulu orang bercari-cari untuk anak masuk pesantren. Sekarang sudah pakai seleksi masuk pesantren. Itu kan sudah luar biasa, suatu kebanggaan bagi kita. Artinya apa? Ya, sebenarnya seharusnya pemerintah sudah mulai perhatian kepada sekolah agama ini yang lebih besar dari sekolah umum. Itu. Dan terus terang memang sekolah umum pesantren ini menyelamatkan anak-anak kita, Pak. Kalau anak-anak masuk pesantren, insya Allah tidak terkena narkoba. Umumnya yang kena narkoba ini sekolah-sekolah umum itu selama ini yang terjadi. Kami lihat di lapangan seperti itu. Jadi kalau memang terjadi peningkatan di bidang pendidikan Islam yang pada tahun 2024 34 triliun sekarang 35, saya pikir perlu ditambah lagi mungkin ke depan. Kenapa? Karena memang sekolah menjamurnya bertambahnya pesantren, di sisi lain anak-anak masuk pesantren juga luar biasa sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya Pak Menteri, kami dari dulu juga minta diperhatikan masalah produk halal ini. Kalau bisa jangan berbentuk, kan lembaga yang mengelolanya sekarang kan bukan setingkat eselon gitu. Sekarang baru satgas di lapangan. Sekarang belum eselon kalau tidak salah itu di lapangan. Masih satgas dilaksanakan oleh di Kakanwilsu, Kabak Tata Usaha dengan timnya gitu. Jadi ke depan saya pikir perlu kita pikirkan sehingga operasionalnya lebih enak. Ya, kalau sekarang kalau satgas itu rasanya tidak begitu gencar pelaksanaannya di lapangan. Itu beberapa hal yang kami sampaikan dan mudah-mudahan nanti penambahan perhatian pemerintah terhadap penambahan anggaran APBN Departemen Agama ini mengingat di lapangan pertumbuhan sektor agama ini luar biasa di lapangan. Serasanya demikian Pak Menteri, mudah-mudahan ini pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 yang akan datang semakin baik di masa-masa akan datang. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terkait dengan kesalehan umat beragama atau kesalehan sosial umat beragama ini, yang dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama ini mengukur melalui beberapa dimensi. Yang pertama dimensi kepedulian sosial, kemudian dimensi relasi antar manusia, lalu dimensi menjaga etika dan budi pekerti, lalu dimensi melestarikan lingkungan, dan kemudian dimensi relasi dengan negara dan pemerintah. Tentu beberapa dimensi ini dimensi yang sangat dinamis, yang naik turun gitu, sehingga setiap dalam survei yang dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama dan Litbang ini,
mengalami perolehan angka yang juga tidak konstan itu. Nah, semakin baik tadi disampaikan oleh Pak Ketua, maka berdimensi-dimensi tadi semakin baik, maka kesalehan sosial dan beragama, umat beragama pun juga akan naik. Gitu. Namun memang ada kecenderungan-kecenderungan, misalnya ketika ada penggunaan agama sebagai alat politik, dan biasanya bertemunya momentum politik itu dengan isu-isu keagamaan itu akan menurunkan kesalehan umat beragama, Pak. Jadi tidak heran ketika misalnya di beberapa momentum politik pilkada atau pileg, pilpres atau apapun pilihan-pilihan yang berpotensi menggunakan isu-isu agama itu, maka tingkat kesalehan sosial umat beragama pun akan sedikit lebih turun. Namun begitu tentu itu bukan menjadi apologi bagi kami untuk terus berusaha agar tingkat kesalehan sosial ini tetap naik terus menerus gitu, kehidupan kesalehan sosial umat beragama di Indonesia. Kemudian soal yang terkait dengan anggaran pesantren, mohon izin Pak Hasan Basri Agus, Pak Gubernur, dibanding dengan tahun 2024 yang lalu, kami menganggarkan 997 miliar 570 juta 297 ribu rupiah. Dan usulan di tahun 2025 ini 1 triliun 206 miliar 259.390 ribu rupiah. Artinya aspirasi Pak Gub, Pak Hasan Basri Agus sudah kami laksanakan gitu. Itu kemudian terkait dengan alokasi eselon C di BPJH. Kami setuju Pak bahwa kalau BPJPH ini tidak dibuat satker sampai ke daerah maka akan kesulitan. Beberapa kali rapat terbatas bersama dengan Presiden kami sampaikan hal ini, dan ini masih dalam kajian Menpan RB Pak. Mudah-mudahan kebutuhan kita terkait dengan satker khusus yang menangani BPJPH ini bisa segera disetujui, karena sekarang masih nempel di TU ya, di Kasubag TU atau di Kabag TU Pak. Tapi ini sudah kami usulkan untuk ada instansi vertikal terkait dengan jaminan produk halal ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, anggaran pesantren jangan terabaikan, demikian Bu Seli tadi sampaikan. Insya Allah tidak Bu, tadi sudah kami sampaikan, sudah anggaran pesantren juga sudah kita naikkan. Kemudian terkait dengan penerimaan P3K, dari sekitar 39.000 P3K yang diterima, kita masih ada tunggakan 89.781.